Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Selvi Amelia Liklikwatil, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Sorong dan berasal dari SMA Ampera Kota Sorong. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya, Ibu Hesti Akasia. Beliau adalah guru ekonomi di SMA Ampera Kota Sorong. Selamat pagi Ibu Hesti, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Oke, Ibu Hesti selalu semangat ya Bu. Ya. Oke Bu, hari ini tentunya kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi, ya Bu Hesti. Namun sebelum itu, nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, dan nanti akan adanya proses supervisi. Tujuan supervisi kita di siang hari ini itu ya Bu ya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di kelas. Nah, kenapa hari ini kita lakukan percakapan Ibu? Percakapan pra-observasi, di mana itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan Ibu lebih percaya diri sehingga melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam nanti kegiatan pembelajaran? Baik Bu Selvi, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis di sini ada 3 hal ya Bu ya. Yang pertama itu murid mampu menganalisis bidang-bidang akuntansi. Kemudian yang kedua itu murid dapat menjelaskan profesi akuntansi. Kemudian yang ketiga murid dapat menjelaskan etika profesi akuntansi. Oke, baik Ibu, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu capai ya. Nah, pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu kembangkan? Untuk area pengembangan yang saya gunakan yaitu ada 2, di pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan di mana murid mampu mengumpulkan data, atau pengetahuan di mana murid mengumpulkan data, pengetahuan dan informasi melalui diskusi kelompok dan menemukan solusi masalah terkait materi di bidang akuntansi. Kemudian profesi akuntansi, etika akuntansi. Yang kedua di area keterampilan, yaitu murid mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu ada 2 ya Bu? Ya. Pengetahuan dan keterampilan. Baik, pertanyaan yang ketiga Ibu, saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya. Oke Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Ya, untuk metodenya Bu? Untuk metodenya, metode pembelajarannya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik Ibu. Jadi strategi yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan murid yang tentunya diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan model pembelajarannya Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, dan metode pembelajarannya Ibu menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Nah, bagaimana Ibu dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu media pembelajaran, saya menayangkan gambar, foto untuk didiskusikan. Saya memberi LKPD atau lembar kerja kepada murid. Oke, nah baik Ibu. Nah, pertanyaan yang berikutnya, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa?
di kelas berapa, dan di jam keberapa? Untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan, saya akan ada jadwal di hari Senin di kelas 12 IPS di jam 5.06. Oke, baik Ibu, nanti di hari Senin saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Dan setelah itu Ibu, setelah observasi, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira nih dalam pembicaraan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan itu gambaran yang saya dapat mungkin tentang apa yang saya akan gunakan, media yang akan saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi ini. Nanti sampai bertemu ya Bu di kegiatan observasi kelas hari Senin nanti. Sehat selalu ya Ibu ya. Oke, tetap semangat ya. Demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Salam dan bahagia. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Oke, kita akan masuk di pelajaran ekonomi untuk pembahasan informasi akuntansi, ya. Oke, sebelumnya kita akan berdoa. Silakan salah satu memimpin. Beriman serta seluruh kita masuk dalam pelajaran hari kita sampai dalam doa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian di hari ini. Ibu mengabsen tidak seperti biasanya ya. Ketika kalian hadir, kalian harus menjawab dengan satu kata motivasi untuk diri kalian sendiri. Contohnya, Frankie, Engki, saya senang belajar hari ini. Atau saya bersuka cita. Ada kata yang kalian ucapkan saat Ibu guru mengabsen, motivasi untuk diri kalian sendiri. Oke? Bisa? Bisa. 2 atau 3 atau 4 kata ya. Oke? Frankie, Hadir Ibu, saya sedang belajar hari ini. Aprilia Mensen, Ibu, saya siap mengikuti pelajaran hari ini. kalian mampu menganalisis bidang-bidang akuntansi, kemudian profesi akuntansi dan etika profesi akuntansi. Ya, jadi kalian lihat ini semua bidang akuntansi, profesi akuntansi dan etika akuntansi, kalian mampu menganalisinya dengan baik. Yang kedua adalah berikutnya, yang kedua ini memaparkan sedikit tentang materi ini ya. Tapi sebelum lanjut, Ibu Guru mau bertanya, apa yang kalian pahami tentang informasi akuntansi di materi sebelumnya? Apa itu informasi akuntansi yang kalian pahami? Bagaimana Valentina, apa bagaimana informasi akuntansi? Apa informasi akuntansi? Ya. Yaitu informasi yang diberikan dari perusahaan untuk para pemerlu laporan keuangan. Oke. Nah, akuntansi, apa itu informasi akuntansi? Informasi akuntansi yaitu suatu informasi yang didapat mengenai keuangan yang ada di satu perusahaan atau suatu instansi, baik itu swasta maupun pemerintah. Ya, itu informasi akuntansi. Ada lagi yang lain yang kalian pahami di materi sebelumnya? Itu macam ini membuat laporan keuangan gitu. Oh, membuat laporan keuangan. Yang dia pahami, informasi akuntansi yaitu informasi yang didapat, yaitu laporan keuangan dari perusahaan atau instansi. Oke, good. Beri aplaus buat kedua teman. Oke, kita akan lanjut ke materi
suatu perusahaan. Kemudian akuntansi biaya. Apa itu akuntansi biaya? Itu semua biaya yang sudah ditetapkan di suatu perusahaan atau di suatu wirausaha yang ada ya. Kemudian akuntansi manajemen itu mereka yang mengatur semua sistem keuangan yang ada di instansi maupun di perusahaan agar semua itu berjalan dengan baik, biayanya diatur, pengeluarannya diatur, semua di sistem yang sudah berlaku di dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian apa itu akuntansi anggaran? Anggaran yang sudah ditetapkan di suatu perusahaan. Jadi semua anggaran itu sudah ada. Kalau kalian di perusahaan atau di pemerintah, semua harus buat anggaran untuk suatu dana itu bisa keluar sesuai dengan anggaran dan kebutuhan yang ada di perusahaan atau di pemerintahan yang ada. Kemudian yang berikutnya itu sistem akuntansi. Sistem akuntansi yaitu suatu laporan yang berjalan dari diskusinya ibu ambil dari artikel. Nah, di sini ada artikel yang akan kalian diskusikan bersama-sama, kemudian akan kalian presentasikan. Baca dulu baik-baik artikelnya, kemudian dijawab, dan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Waktu yang diberikan yaitu sekitar 15 sampai 20 menit. Oke, semua sudah selesai? Sudah. Kelompok-kelompok nanti kita akan presentasikan mulai dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Abid baca ya. Ayo kelompok 1. Juga ini terus jelas. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kelompok 2. Kelompok 2. Yang lain tolong tenang, dengarkan hasil diskusi dari kalian. Kami akan membacakan kami. Akuntan publik tidak hanya terpaku pada Bahwa seorang akuntansi itu pastinya dia mempunyai profesi masing-masing. Ya, masih dalam golongan ini ya, profesi publik, akuntansi pemerintah, akuntansi pendidik, dan akuntansi manajemen. Jadi dia punya bagian-bagian masing-masing. Akuntansi publik dia bekerja untuk menyampaikan informasi akuntansi ke publik, dan kemudian akuntansi pemerintah yaitu seorang akuntan yang bekerja di pemerintah, mengatur segala keuangan yang ada di pemerintah, anggaran yang ada di pemerintah. Kemudian akuntan pendidik adalah seperti kami pendidik akuntan, kami yang mengajarkan akuntansi kepada para siswa, baik itu dosen maupun guru. Kemudian akuntansi manajemen yaitu mengatur, mengelola semua sistem informasi akuntansi yang ada di suatu negara, dalam suatu instansi maupun perusahaan. Oke, sekian pembelajaran kita di hari ini. Tetap semangat. Oke, kita akan tutup. Salah satu bisa pimpin doa. Jadi Aditya mungkin dari laki-laki siapa? teman kita doa mulai.
Selamat